Ada pepatah Jawa, sing waras ngalah. Artinya, kalau kita mengerti bahwasanya pasangan kita itu sakit, waras, itu kan sehat, sakit. Orang sakit itu, mohon maaf, memang kalau Anda sakit, Anda tetap harus berusaha bagaimana sehat dengan kemandirian Anda. Jangan kalau sudah sakit malah jadi bahan untuk merepotkan orang lain. Ada ini action, mungkin kalau bahasa kasar kita action bodoh. Jadi action merayunya itu dengan sakit. Ada perempuan, ini istri, suaminya itu sengaja memasang satu alat. Hari ini kan bisa alat melihat. Tadi di rumah tuh main handphone kemana. Giliran suaminya masuk langsung sakit. Ada model begitu. Pasti dia perempuan dungu dia. Ada kalau istri suaminya datang langsung pura-pura sakit. Akhirnya yakin betul kalau dia tidak sakit. Itu bukan merayu istri. Kalau kamu pengen merayu suamimu, langsung bangkit, sambut, cium keningnya dia, siapkan minuman, selesai, indah, tambah cinta. Bukan caper yang bodoh, sakit. Nah, termasuk pernah kejadian, mohon maaf, ada sebagai orang tua. Anda sebagai seorang anak, ibumu, terserah apakah beliau ngaku sakit atau tidak sakit, tetap Anda hormati. Cuman ada sebagian ibu, dan ini kejadian. Ibunya ini, Masya Allah, hobinya pura-pura sakit. Sampai sebuah rumah sakit itu bingung, ibumu tidak sakit. Sehingga anak-anaknya, karena anak soleh, insyaAllah, tidak apa-apa, kita membiayai ibu saya opnam, anggap sajalah nginep di hotel. Sampai Anda semacam itu, Anda jadi orang tua jangan begitu. Kalau tidak sakit, ya kamu sakit. Bahkan kebanyakan orang tua kalau sakit pun malah menahan. Cuman itu budaya. Bisa jadi dulu dengan suaminya begitu, dibuat dari masa sekarang. Kalau ada orang gampang pura-pura sakit, itu akan menyiksa. Dan itu akan tetap senjatanya begitu. Kalau dengan orang pura-pura sakit, semua orang merasakan sakit. Cuman kan tidak semua sakit harus diungkapkan dulu, kadang ditahan dulu, nanti sembuh. Cuman kadang-kadang sakitnya tidak seberapa. Cuman karena ada si ini itu menjadi tampak pura-pura sakit. Sehingga bisa saja menjadi sakit beneran. Karena kayak minta sakit. Ada model-model semacam itu. Tapi kalau Anda sebagai seorang anak melihat orang tua benar-benar sakit, yang pura-pura sakit pun nggak boleh kok kita kepada orang tua ya, khususnya orang tua, karena kita tidak tahu ya, jangan mengatakan orang tua pura-pura sakit. Cuman ini yang kami ceritakan sebuah kesimpulan dari seorang anak yang soleh, dia bercerita, gimana menghadapi ibu saya semacam ini bu ya. Bilang, kamu punya uang, punya. Sudahlah betul, kamu anak hebat, doain saya deh kalau gitu. Sehingga nginep di rumah sakit itu anggap saja nginep di hotel. Seminggu di rumah sakit sembuh setelah itu. Dokternya nggak ngasih obat, hanya dikasih vitamin, kasih ini. Anda jadi orang tua jangan seperti itu. Tapi sebagai seorang anak, bagus anak semacam itu. Dengan ketabahan, kesabaran. Lah termasuk dengan pasangan, jangan pura-pura sakit. Sampai ada seorang istri, kalau ngadu sakit kepada suaminya itu ngejor, aku juga sakit begitu. Sama seorang suami sampai nggak berani ngomong kepada istrinya kalau dia sakit, kenapa? Kalau dia ngomong sakit, pasti istrinya punya, aku juga begini. Aduh repot. Akhirnya sang suami nggak berani ngomong, sang istri nggak berani ngomong. Jadi kok sakit jor-joran begitu. Sehingga ada satu budaya, kalau ketemu orang pura-pura sakit. Mulai dari anak-anak belajar semacam ini. Mandiri dong. Banyak orang, semua kalau sakit memang justru tanda kamu hidup itu kamu sakit. Kalau mati nggak sakit lagi kau. Kan begitu. Ada sakit wajar, demam, pilek, wajar manusia sakit. Siapa yang nggak pernah sakit? Katanya Fir'aun nggak pernah sakit, makanya jadi Fir'aun barangkali. Sakit kita ini mungkin. Hanya gini, jangan sampai sakit itu jadi senjata untuk cari perhatian orang. Ini bahaya sekali. Sakit cari perhatian, dan itu adalah kebohongan, dan dia sendiri akan semakin hancur karena yang rusak mentalnya sendiri. Sehingga dia nggak berusaha untuk merayu dengan cara yang betul-betul indah. Yaitu pura-pura sakit, mohon maaf para istri, pura-pura sakit gara-gara suaminya tidak perhatian, pura-pura sakit. Itu tidak indah, bukan cerdas itu. Itu pasti perempuan bodoh atau laki-laki bodoh. Di luar di gardu dia ngopi sampai jam 1 malam, sampai di rumah laki-laki model apa gitu tuh. Baik. Nah kalau pasangannya benar-benar sakit, sengaja kami sampaikan begini karena ada penyakit-penyakit semacam itu dan itu merusak.
Sehingga orang suami pasangan capek, istri capek, modelnya begitu, sudah nggak ada, bisa saja nggak ada. Dengan sahabat saja kalau sama-sama sekolah, dia akan enak, yang ngerepoti dan sebagainya. Apalagi kalau di tempat tersebut orang sama-sama punya kesibukan. Orang sama-sama punya kesibukan. Bahkan di situ ada yang lebih sakit lagi barangkali, cuman dia dengan ketabahan. Baik, kemudian ini pertanyaan, suami saya seperti itu. Apalagi kalau yang ditanyakan bukan pura-pura, dia ngomong stroke nggak bisa pura-pura. Gini besok makan ini sembuh berarti ya. Stroke nggak pura-pura. Berarti kalau stroke ini kan bagian-bagian organ terpenting ya, sehingga tidak menjadi sempurna kinerjanya, sehingga menjadikan mungkin separuh badannya, kalau bahasa dulu kan mati separuh atau apa begitu, tidak berfungsi. Artinya apa yang bisa ia lakukan terkurangi separuh paling tidak. Jadi banyak hal yang tidak bisa diselesaikan. Termasuk mohon maaf mentalnya bisa saja. Karena menginginkan sesuatu menjadi tidak tercapai ini akhirnya menjadi muncul emosi, marah. Maka sing waras ngalah. Anda yang sehat bersyukur kepada Allah semoga semakin sehat. Kemudian hadapi suami atau istri yang seperti itu dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Punya ilmu kebal. Karena orang sakit mohon maaf. Biasanya memang orang sakit memang akan menjadi berubah. Bukan yang pura-pura. Kalau pura-pura memang jangan ini lain cerita. Kan tidak mau. Orang sakit beneran mohon maaf, pasti akan berubah. Emosinya menjadi tidak terkontrol. Yang biasanya mukanya ceria jadi cemberut dan sebagainya. Tidak seperti biasa. Maka Anda kalau punya pasangan sakit, ketahuilah Allah dengannya. Allah dengannya. Allah dengan orang yang sakit. Kalau Anda dengan orang sakit, yang sakit suamimu, yang sakit istrimu. Jika yang sakit istrimu, yang sakit suamimu, maka ketahuilah bahwa Allah dengan orang-orang sakit. Mengabdilah, berkorbanlah, bisik minta doa dan sebagainya. Karena orang sakit. Allah menyebutkan, abdi maritu falam ta'udni. Hai hambaku, aku sakit, kau tidak kunjung kepadaku. Allah, aku pernah sakit tapi kau tidak kunjung kepadaku. Seorang hamba bertanya, ya Allah bagaimana engkau sakit? Engkau Rabbul Alamin, kau pencipta semesta. Iya ada si fulan inna fulanan marid. Satu orang sakit. Kau tidak kunjung kepadanya. Kau tidak memperhatikan dia. Padahal aku dengannya. Maksudnya Allah dengan orang sakit menjadi sebab keberkahan. Sebab rahmat. Maka baik-baiklah dengan orang sakit. Tingkatkan kesabaranmu, tingkatkan senyummu, tingkatkan pengabdianmu. Dan kami sampaikan. Jika ibumu, semoga ibumu sehat. Jika ibundamu sakit di rumah, yang paling beruntung di antara 5 anaknya adalah yang paling tulus dalam mengabdi kepada ibunya. Lihat hasilnya di kedepan hari. Yang paling berlomba, paling berusaha. Dan seorang istri yang mengabdi kepada suaminya yang sakit seperti itu dahsyat dia. Luar biasa. Seorang suami mengabdi kepada istri yang sakit. Memberi nafkah kepada istri yang biasa saja yang sehat itu adalah pahalanya lebih gede daripada infak di jihad di jalan Allah. Bagaimana dengan istrinya yang sakit? Dahsyat. Satu sisi adalah peluang mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Makanya jangan dijalani dengan penuh penyesalan. Anda yang ceria. Bisa jadi keceriaanmu, kenyamananmu itu obat dahsyat untuk orang-orang sakit itu. Dimarahi malah senyum abang marah sambil dikecup keningnya. Makasih. Itu aja. Kosong. Marah lagi. Gue tambah sami. Maka sampai saya sampaikan kepada suster-suster, perawat-perawat, dokter-dokter, Anda sama orang sakit itu hebat dapat pahala. Cuman kebanyakan suster itu cemberut terus. Saya sampaikan, maklum dia ketemu orang sakit terus. Nah, maka ini suster-suster yang ngaji di sini jadi suster ahli surga ya. Dokter-dokter ahli surga. Subhanallah, dokter yang ceria wajahnya. Senyumnya seorang dokter sudah obat jadi orang sakit. Tapi banyak dokter mukanya masam terus. Padahal kalau seandainya tepukan tangan seorang dokter di pundak sang ayah saat menjaga anaknya, air sejuk yang menyiram dirinya. Pak, Allah. Tapi kadang-kadang dokter, Masya Allah. Nah, tapi dokter yang ngaji di sini pasti dokter istimewa. Tolonglah. Yang senyum, tepuk pundak orang yang menjaga. Gimana Pak? Masya Allah. Cepat sembuh dan ini. Anak dipenjara.
Nah begitu, tolong, hei dokter-dokter, lihat, surgamu itu orang-orang sakit itu. Termasuk tadi istri. Kemudian egois. Dia bukan egois kalau lagi sakit. Sepertinya memang dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia menginginkan sesuatu. Sehingga keinginannya itu ingin segera terwujud. Sehingga seolah-olah tidak bisa dibantah. Selagi engkau bisa melakukannya, lakukan. Dan itu halal. Bukan egois. Maklumi dia lagi sakit. Termasuk suami yang melayani istri. Yang sakit-sakit, sabar. Itulah surgamu. Minta doa. Berbisiklah sering ke telinganya. Agar didoakan. Orang sakit tolong berkasih sayang. Bahkan innallaha yansurukum bidu'afaikum. Allah akan berikan pertolongan kepadamu karena orang lemah. Jadi kalau ada orang sakit di rumahnya, bergegaslah untuk menolong dia, mengabdi kepada dia, dan mohonlah kepada Allah, maka Allah akan kabul. Allah akan berikan pertolongan kepada Anda. Jangan berbuat dolim. Jadi yang lebih lembut kepada suaminya ya tadi yang bertanya, Masya Allah, sedikit sabar, bisa jadi kelembutanmu, senyummu, obat buat sang suami. Kemudian laki-laki ilmu kebal. Selagi dia begitu, kenapa kamu pikirin? Kalau di rumahmu ada satu pintu, ya, ada satu pintu yang kependekan, Anda pernah kejedot, jedot begitu pusing, sementara Anda mengganti pintu juga nggak akan mampu. Ya nggak usah setiap hari marah dengan pintu, dasar pintu ini sampai jidatku, nggak. Tinggal pasang tanda aja, dikasih spon, ya ini kalau kejedot bisa bujuk, enak, gitu aja. Jadi begitu, jangan langsung marah terus. Jadi kalau memang suamimu suka begitu, anggap saja itu adalah kebiasaannya. Sudah kebiasa, kenapa saya rubah? Kenapa saya pusing? Tinggal saya tuatkan kesabaran saya. Anggap saja itu adalah jedolan, apa pintu tadi yang bikin saya kejedot, itu saja. Tinggal saya menghindar, kalau dia lagi marah, saya senyum, tambah enak makan nanti insya Allah. Makasih suamiku, pagi-pagi sudah dapat sarapan saya. Sarapan apa? Abang marah. Tapi percaya abang marah kayak apapun, adik nggak bisa marah. Wow, gitu cara ini. Sama seorang suami dengan istri itu langsung kelepek-kelepek dia. Maksudnya orang sakit itu beda. Ingat, sing waras ngalah. Jadi jangan perlakukan orang sakit seperti orang sehat. Dia bisa saja menuangkan minuman, menyemburkan minuman di muka Anda. Anda tidak usah marah karena dia orang sakit. Anda suapin obat, suruh nelen, tahu-tahu jerat ke muka Anda. Itu terjadi karena dia sakit. Kalau orang sehat, kurang ajar dia. Ini orang sakit, Anda harus punya maklum. Ingat, sabda Nabi, Allah dengan orang sakit. Perhatikan orang sakit di rumahmu. Dan yang lain lagi, jangan pura-pura sakit. Na'udzubillah, kayak minta sakit, orang pura-pura sakit. Kayak minta sakit. Sakit sedikit, digede-gedekan. Berarti minta digedekan penyakit itu. Hati-hati. Mandiri, biarpun seorang istri sakit, suami sakit, jangan gampang. Kalau selagi bisa selesaikan dulu dengan sendiri. Kalau minta tolong dengan cara indah, abang aku lagi sakit, bukan dalam rangka untuk memberatkan. Tapi menyimpan berlebihan juga nggak boleh. Seolah-olah nggak percaya kepada istrinya, seolah nggak percaya kepada suaminya. Bisa jadi sudah nggak percaya, karena istrinya setiap dilapori dia sakit, lebih sakit lagi. Suaminya dilapori lebih sakit lagi, nggak begitu. Tetap diskusi penting, ngobrol itu penting. Baik, insya Allah sehat semuanya. Perlakukan orang sakit di rumahmu dengan keyakinan bahwa di situ ada rahmat dan pertolongan Allah. Sehingga Anda akan begitu ringan setelah itu berurusan dengan orang sakit. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.